wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu lalu anak-anak sudah selesai melaksanakan latihan bab masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, kira-kira di sini ada yang tahu tidak? Mengapa Nabi Muhammad SAW itu dipilih sebagai Rasul? Dan apa sih tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul? Ayo, bagaimana kalian kok bisa tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul? Nah, kira-kira apa ya buktinya? Mau tahu? Oke, di pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hal itu. Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti pelajaran tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sebagai penyempurna dari ajaran Nabi-Nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diutus untuk meluruskan ajaran agama. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir yang Allah utus setelah Nabi siapa? Iya betul, Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam dituhankan oleh orang kafir, dituhankan atau ajaran Nabi Isa ini tuh diselewengkan oleh orang kafir. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW agar bisa mengembalikan umat manusia ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat agar umat manusia memiliki akhlak yang mulia dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Oke anak-anak, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke, kira-kira apa ya? Apa saja ya kira-kira bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Oke, yang pertama ada hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ada peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad ketika masih dalam asuhan Abu Thalib. Dan yang kelima yaitu ada awan yang menaungi perjalanannya. Yang keenam yaitu rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Dan yang ketujuh yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Dan yang kedelapan yaitu kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kesembilan yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu ada 9. Oke, bukti yang pertama yaitu hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, di sini apakah kalian sudah ada yang pernah mendengar kisah atau cerita tentang pasukan gajah Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah? Oh, siapa yang sudah tahu cerita itu? Oke, pintar, betul sekali. Nah, cerita ini ada atau terdapat di dalam surat Al-Fil. Jadi, beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Raja Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW itu lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Nah, tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nah, anak-anak, kalian ada yang tahu tidak
Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Ayo. Ya, betul. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 570 Masehi. Nah, pada tahun 570 Masehi ini itu terjadi peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi para pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ini tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Nah, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung yang datang dan terbang berbondong-bondong. Nah, burung-burung itu membawa kerikil panas yang berasal dari neraka, kemudian dijatuhkan tepat di atas kepala para pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu. Dan semua para pasukan Raja Abraha kemudian tewas, sehingga mereka tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu yang pertama, langit di kota Mekah tampak indah pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keadaan di Mekah dan sekelilingnya di malam pada saat Rasulullah SAW dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Nah, di malam itu seluruh alam raya bergembira dan menunjukkan dengan cara yang bermacam-macam. Nah, salah satunya yaitu langit di kota Mekah yang tampak indah pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan selain langit indah di kota Mekah, juga terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di Persia menjelang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang pertama yaitu menjelang detik-detik kelahiran Nabi, api suci sesembahan orang Majusi yang biasanya dipuja-puja oleh orang Majusi, yang biasanya disembah oleh orang Majusi, itu padam apinya. Nah, padahal api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga ribuan tahun dan tidak pernah padam. Tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api tersebut langsung padam dengan sendirinya. Nah, peristiwa di Persia yang kedua yaitu runtuhnya istana Kisra. Nah, serambi-serambi di istana Kisra pada detik-detik kelahiran Nabi itu runtuh, dan dikisahkan bahwa istana Kisra Raja Persia ini merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia. Nah, pada detik-detik kelahiran Nabi, istana ini tiba-tiba retak dan runtuh. Selanjutnya, bukti yang ketiga yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Nah, anak-anak di sini siapa dari kalian yang pernah mendengar nama Halimatus Sa'diyah? Ya, betul. Halimatus Sa'diyah itu merupakan orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi, Halimatus Sa'diyah ini merupakan ibu susu dari Nabi Muhammad SAW. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selama Nabi Muhammad SAW berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, kehidupan Halimah berubah menjadi lebih baik. Binatang ternak Halimah berkembang biak dengan baik. Terus tanam-tanaman miliknya itu menjadi subur, kemudian penghidupannya menjadi makmur, air susunya pun menjadi banyak, sehingga anak-anak Halimah juga tidak merasa kelaparan lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Nah, Halimah telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengasuh Nabi Muhammad SAW dan menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anak-anaknya sendiri.
Nabi Muhammad SAW sudah bisa berjalan di usia 5 bulan dan juga bisa berbicara pada usia 9 bulan. Nah, ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad itu sudah mulai mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Sampai pada suatu hari, sebagaimana layaknya anak-anak, Nabi Muhammad bermain dengan teman-teman lainnya. Nabi Muhammad SAW ketika itu didatangi malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan, kemudian memandingkan gumpalan tersebut dalam baskom atau bejana dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam sebelum menutup kembali dada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada peristiwa itu teman-teman Nabi Muhammad SAW menyaksikan kejadian itu. Lalu teman-teman Nabi Muhammad SAW langsung berlari mendatangi Halimatus Sa'diyah di rumahnya sambil menjerit-jerit dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah langsung menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW berada. Nah, sewaktu Halimatus Sa'diyah mendekati Nabi Muhammad, Halimah tampak pucat dan terkejut. Ternyata Nabi Muhammad SAW baik-baik saja. Nah, sejak kejadian tersebut, Halimatus Sa'diyah langsung khawatir dan langsung mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, pembedahan dada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil itu dilakukan untuk menambah kemuliaan beliau, dan sehingga beliau dapat menerima segala yang diwahyukan pada beliau dengan hati yang kuat dan suci jiwanya. Lanjut, bukti yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW ketika dalam asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak masih kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW memiliki perilaku yang terpuji, seperti contohnya menghormati orang yang lebih tua, terus menyayangi orang yang lebih muda, terus tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, dan masih banyak lagi sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad lainnya. Nah, perilaku Nabi Muhammad ini berbeda dengan perilaku anak-anak lainnya pada masa itu. Tak seperti anak-anak lainnya, Nabi Muhammad tidak pernah tamak dengan makanan. Nabi Muhammad juga selalu menyisir rapi rambutnya dan wajahnya serta tubuhnya selalu dalam keadaan bersih. Anak-anak, perlu kalian ketahui, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terjaga sejak kecil, karena beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah pada waktu itu, seperti menyembah berhala, kemudian memakan daging sesembahan untuk berhala. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Nah, Nabi juga tidak pernah minum minuman yang memabukkan atau berfoya-foya sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah benar-benar terjaga dari perbuatan tercela sejak masih kanak-kanak. Oke anak-anak, lanjut untuk bukti yang nomor 5, yaitu rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri itu sudah berusia 40 tahun. Nah, seperti biasanya pada usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun, ketika menikah dengan Nabi Muhammad, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur. Nah, dari pernikahan yang berkah ini itu lahirlah 6 orang anak, yaitu Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. Lanjut, bukti yang keenam yaitu awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ketika Nabi Muhammad SAW beserta rombongan perniagaan dari Mekah
hendak pergi ke negeri Syam. Nah, rombongan kafilah dagang ini itu sampai di suatu tempat yang bernama Busroh. Rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairoh. Pendeta Buhairoh terheran-heran ketika melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini itu sebenarnya sudah sering lewat, tapi kali ini itu berbeda. Ternyata selama perjalanan di atas rombongan Nabi Muhammad SAW, ternyata ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Nah, ketika mereka berhenti, awan itu pun ikut berhenti mengikuti kafilah dagang tersebut. Lanjut ke bukti yang ketujuh, yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi Muhammad SAW. Khatam an-Nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Khatam an-Nubuwah artinya stempel kenabian. Tanda ini adalah tahi lalat berwarna hitam kekuningan bertuliskan Muhammadur Rasulullah, yang artinya Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi selain keajaiban awan, tanda ini juga diketahui oleh pendeta Buhairoh ketika rombongan Nabi hendak menuju ke negeri Syam. Bukti yang ke-8 yaitu kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini dibuktikan tentang adanya pemberitaan dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentang adanya pemberitaan dari Nabi Isa ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 6. Oke, kita lanjut ke bukti yang ke-9 yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalian ada yang tahu tidak mukjizat itu apa? Ya, mukjizat itu adalah sesuatu atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa nabi tersebut benar-benar rasul utusan Allah. Nah, beberapa mukjizat Nabi Muhammad itu antara lain yaitu dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Ada juga perjalanan Isra Mi'raj dan kitab suci Al-Quran juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya masih lebih banyak lagi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kitab Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim. Nah, Al-Quran ini akan dipastikan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Nah, hal ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Nah, anak-anak, itulah tadi sudah kita pelajari semua ya mengenai 9 bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, bagaimana penjelasan ibu tadi? Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Baiklah, di sini ibu punya permainan. Nama permainannya hari ini yaitu bak benar atau salah. Nah, bagaimana bu cara mainnya? Oke, nanti setiap kelompok ibu bagi satu amplop seperti ini dan satu lembar kertas kosong seperti ini. Nanti lembar ini untuk menempelkan ya. Nah, di dalam amplop ini, ibu contohkan, di dalam amplop ini nanti terdapat 6 bentuk-bentuk seperti ini. Nanti ada bentuk bunga, ada bentuk segitiga, dan masih banyak bentuk lain. Nah, di dalam bentuk-bentuk ini nanti ada pernyataan-pernyataan tentang materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Dan di dalam amplop ini juga terdapat pernyataan benar atau salah. Nah, yang ini nanti yang akan kalian tempelkan. Seperti contoh, di sini ada pernyataan Nabi Muhammad terjaga sejak kecil. Beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitar tempat tinggalnya pada saat itu. Nah, pernyataan ini benar atau salah ya kira-kira? Iya, betul. Ini benar. Berarti nanti kalian tempel seperti ini di sini. Kemudian kalian tempel di bawahnya pernyataan
Oke, di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada contoh pernyataan itu saat masih kanak-kanak, saat Nabi masih kanak-kanak, ada dua malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu ketika Nabi masih dalam asuhan pamannya. Benar atau tidak ya kira-kira anak-anak? Ya salah ya. Memang benar Nabi Muhammad SAW itu ketika masih kanak-kanak dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad bukan dalam asuhan pamannya, tapi Nabi Muhammad masih dalam asuhan siapa? Ya Halimatus Sa'diyah ya. Berarti pernyataan ini benar atau salah ya? Iya betul, salah. Nanti kalian tempel seperti ini, seperti tadi yang sudah ibu contohkan. Tapi kali ini kalian pilih pernyataannya salah. Tadi kan benar ya pernyataannya. Kalau ini tadi pernyataannya salah. Jadi kalian tempel salah seperti ini ya. Oke anak-anak, setelah ini ibu akan bagikan amplop-amplop ini pada tiap kelompok kalian. Bagaimana? Sudah paham semua ya tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, seperti yang tadi ibu lakukan. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian mengenai pernyataan-pernyataan yang ada di amplop ini. Nanti, jika memang pernyataan tadi itu benar, nanti kalian tempelkan jawaban benar. Dan jika pernyataan yang ada di dalam amplop tadi salah, kalian tempel salah. Dan setelah selesai pekerjaan kelompok kalian, nanti kalian presentasikan di depan kelas dan nanti akan ibu periksa satu persatu. Oke anak-anak, kalian tadi sudah selesai semua ya presentasi per kelompok dan jawabannya semuanya betul semua, pintar. Nah anak-anak, berarti kalian sudah tahu semua ya mengenai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke, pintar. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran ibu tutup, ibu akan memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, kalian buka LKS halaman 65. Nah, di situ ada soal pilihan ganda. Nah, kalian kerjakan soal pilihan ganda, 10 soal pilihan ganda tersebut. Dan minggu depan ibu periksa tugas kalian. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita